Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Faras. Saya dari Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, dengan NIM 18233067. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi sedikit dari mata kuliah ini. Yang pertama yaitu budaya dan etika dalam perusahaan. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk dalam kerangka konsep etika bisnis. Terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bentuk perilaku etis karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai atau norma yang membimbing tindakan karyawannya. Yang kedua yaitu pengaruh etika terhadap budaya perusahaan, yaitu etika seseorang adalah etika bisnis adalah salah satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan dengan satu dengan yang lainnya. Kedua, saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Terhadap pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkah laku manajer terhadap tingkah laku etis dalam pengambilan keputusan, kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap adanya masalah etika dalam profesinya sangat berpengaruh oleh lingkungan, sosial budaya, dan masyarakat di mana dia berada. Budaya perusahaan memberikan sambungan yang sangat beratur terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaan. Yang selanjutnya adalah etika organisasi. Etika organisasi menentukan perilakunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Beberapa alasan mengapa norma-norma dan etika itu perlu diperhatikan dalam organisasi. Antara lain yaitu yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Yang ketiga, karena dinamika manusia dianalisa dan dikaji ulang. Yang keempat yaitu pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dan kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus di PT Indofood, CBP Sukses Makmur, PT Indobiskuit Mandiri Makmur, dan PT Ciptakes Abadi merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Surono Salim dengan nama Penganjaya Intukusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barangnya yang rusak,
cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Sekian penjelasan dari materi saya hari ini. Mohon apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.